Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Firman Saputra dari kelas 6 SIP 001 Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai analisis wacana. Sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu analisis wacana, kita perlu mengetahui apa itu wacana. Yang pertama, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk satu kesatuan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Pengertian yang kedua, wacana adalah komunikasi kebahasaan yang terlihat sebagai sebuah pertukaran di antara pembicara dan pendengar, sebagai sebuah aktivitas personal di mana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya. Yang terakhir, wacana adalah komunikasi verbal, ucapan atau percakapan. Analisis wacana dalam studi linguistik merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan pada unit kata, frasa atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan di antara unsur tersebut. Ciri dan sifat wacana. Yang pertama, wacana itu dapat berupa rangkaian ujar secara lisan dan tulisan atau rangkaian tindak tutur. Yang kedua, wacana mengungkapkan suatu hal atau subjek. Yang ketiga, penyajiannya teratur, sistematis, koheren, dan lengkap dengan semua situasi pendukungnya. Yang keempat, memiliki satu kesatuan misi dalam rangkaian. Yang kelima, dibentuk oleh unsur segmental dan non-segmental. Terlepas dari begitu kompleksnya pengertian wacana, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa wacana adalah satuan gramatikal tertinggi dan terbesar. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, dalam wacana itu terdapat konsep, gagasan, atau pikiran atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca dalam wacana tulis atau pendengar dalam wacana lisan tanpa keraguan apapun. Sebagai satuan gramatikal tertinggi atau terbesar, wacana dibentuk dari kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan kewacanaan lainnya. Persyaratan gramatikal dapat dipenuhi kalau dalam wacana itu sudah terbina kekohesifan, yaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana, sehingga isi wacana apik dan benar. Sejalan dengan uraian tersebut, ada beberapa unsur yang terkandung dalam sebuah wacana ini. Itu ada unsur internal, yaitu bentuk kata, kalimat, teks dan konteks. Lalu yang kedua adalah unsur eksternal wacana yang meliputi implikatur, presuposisi, referensi, atau inferensi dan konteks. Prinsip-prinsip wacana. Yang pertama ada tujuan. Setiap wacana yang akan dihasilkan harus mempunyai tujuan, karena tujuanlah yang menentukan jenis wacana yang digunakan. Nah, tujuan sangat penting untuk memilih teknik penyampaian wacana, apakah naratif, deskriptif, eksposisi, argumentasi, atau persuasi. Jadi tujuan juga menentukan bentuk wacananya, pidato, ceramah, surat resmi atau tidak resmi dan sebagainya. Lalu ada kohesi yang kedua. Kohesi itu merupakan keserasian hubungan antar unsur linguistik dengan unsur linguistik lainnya di dalam sebuah wacana. Jadi kohesi itu dapat ditinjau dari hubungan kata, frasa, atau kalimat dengan sesuatu perkataan dalam wacana tersebut. Jadi kohesi dapat mewujudkan kesinambungan antara sebagian teks
dengan bagian teks yang lain sehingga membentuk satu kesatuan. Lalu yang ketiga ada koherensi. Nah, koherensi ini merupakan kesinambungan ide yang terdapat dalam sebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna. Koherensi merupakan asas dalam pengembangan wacana, karena tanpa makna, teks tidak dianggap sebagai wacana. Seperti itu. Lalu ada sasaran. Nah, sebuah wacana perlu mempunyai pendengar atau pembaca yang merupakan sasaran wacana tersebut. Penentuan sasaran ini sangat penting sebab akan berpengaruh terhadap keterpahaman wacana yang akan dibuat. Lalu yang kelima adalah pesan atau isi. Setiap wacana perlu mempunyai pesan atau isi, karena pesan atau isi itu merupakan pokok permasalahan yang ingin disampaikan seorang pembuat wacana kepada sasaran wacana. Lalu yang keenam adalah keadaan. Sebuah wacana perlulah sesuai dengan keadaan. Kesesuaian itu menjadikan wacana relevan dengan situasi ujaran. Pemilihan kata, frasa, dan susunan kalimat yang tepat itu sangat penting untuk menjadikan sesuatu wacana itu sesuai dengan keadaan. Lalu interteks. Nah, interteks itu artinya sebuah wacana bergantung kepada wacana yang lain. Melalui interteks, wacana lebih mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Keterpahaman terhadap wacana dibaca atau didengar akan membantu tercapaian tujuan wacana tersebut. Konsep analisis wacana. Analisis wacana sebagai disiplin ilmu dengan metodologi yang eksplisit dapat dikatakan baru benar-benar berkembang pada awal tahun 1970-an. Banyak konsep teoritisnya bersumber pada teori-teori klasik yang berkembang lebih dari 2000 tahun, lampau dengan teori strukturalisme dalam linguistik, politik, antropologi, psikologi dari akhir tahun 1960-an yang pada gilirannya diilhami oleh pikiran-pikiran formalis Rusia dan strukturalis Ceko. Istilah analisis wacana pertama kali diperkenalkan oleh Schelling S. Harris tahun 1952 yang mengawali pencarian terhadap kaidah-kaidah bahasa yang akan menjelaskan bagaimana kalimat-kalimat dalam suatu teks dihubungkan oleh semacam tata bahasa yang diperluas. Analisis wacana dalam arti paling sederhana adalah kajian terhadap satuan bahasa di atas kalimat. Lazimnya perluasan arti ini dikaitkan dengan konteks lebih luas yang mempengaruhi makna rangkaian ungkapan secara keseluruhan. Analisis wacana tidak hanya memuka dalam kajian bahasa, tetapi juga dalam berbagai lapangan kajian lain. Kalau dalam linguistik, analisis wacana menunjuk pada kajian terhadap satuan bahasa di atas kalimat yang memusatkan perhatian pada aras lebih tinggi dari hubungan ketatabahasan atau gramatikal. Dalam sosiologi, analisis wacana merujuk pada kajian hubungan konteks sosial dengan pemakaian bahasa. Kalau dalam psikologi sosial, analisis wacana merujuk pada kajian terhadap struktur dan bentuk percakapan atau wawancara. Dalam ilmu politik, analisis wacana merujuk pada kajian terhadap praktik pemakaian bahasa dan tali temalinya dengan kekuasaan. Contoh analisis wacana. Yang pertama, singemek mati. Kalimat kedua,
hati-hati banyak anak. Ujaran pertama pada umumnya ada di gardu listrik. Tentu saja orang di sekitarnya paham ya bahwa ujaran itu mempunyai makna tertentu. Ujaran itu bukan informasi aneh. Tidak mungkin kita bertanya, mengapa orang yang tidak hidup dapat memegang sesuatu. Masyarakat di sekitar paham bahwa ujaran itu adalah peringatan agar tidak memegang listrik tegangan tinggi karena dapat berakibat fatal. Ujaran kedua pada umumnya ditempatkan di gang-gang sempit. Ujaran itu merupakan peringatan kepada pengendara kendaraan bermotor, ya, bukan pejalan kaki, supaya berhati-hati, tidak melaju kencang sebab di kawasan itu banyak terdapat anak kecil yang sedang bermain-main dan berlalu lalang di jalan. Beberapa sudut pandang dalam menganalisis wacana. Pandangan pertama diwakili oleh kaum positivisme empiris. Oleh penganut aliran ini bahwa bahasa itu dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dari dirinya. Lalu pandangan kedua disebut sebagai konstruktivisme. Pandangan ini dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi atau ilmu penentuan kesimpulan dari adanya gejala atau aliran filsafat yang dipimpin oleh Edmund Husserl tahun 1859 sampai 1938 tentang manusia dan kesadaran. Lalu yang ketiga disebut juga sebagai pandangan kritis. Pandangan ini mengoreksi ya pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Jenis-jenis wacana. Yang pertama, wacana berdasarkan bentuk atau jenisnya. Yang pertama adalah wacana naratif. Wacana ini merupakan wacana yang menceritakan suatu atau beberapa peristiwa kejadian seperti roman, novel, memoir, ya, cerita dalam buku suci yang mengandung ajaran, dongeng, biografi, dan autobiografi. Lalu kedua, wacana deskriptif. Wacana ini menggambarkan sebuah tempat atau seseorang. Ketiga, wacana ekspositoris. Wacana ini bertujuan untuk menganalisis sebuah fenomena atau sebuah gagasan agar dipahami oleh pembaca dengan memberikan penjelasan dan penegasan. Yang keempat, wacana persuasif. Wacana ini ditujukan untuk menunjukkan, membuktikan, dan meyakinkan pembaca. Yang terakhir, wacana argumentatif. Wacana ini bertujuan untuk mempertahankan tesis dengan memberikan argumen dan contoh, dengan kata lain menggunakan argumentasi. Wacana berdasarkan pemaparan dan penyusunan isi dan sifatnya. Yang pertama, wacana naratif. Nah, wacana ini merupakan tuturan yang menceritakan atau menyajikan suatu hal atau suatu kejadian dengan menonjolkan tokoh pelaku. Maksudnya untuk memperluas pengetahuan pendengar atau pembaca. Jadi kekuatan wacana ini terletak pada urutan cerita berdasarkan waktu dan cara-cara bercerita atau diatur melalui plot. Kedua adalah wacana prosedural. Wacana ini merupakan rangkaian tuturan yang melukiskan sesuatu secara berurutan yang tidak boleh dibolak-balik unsurnya, karena urgensi unsur yang lebih dahulu menjadi landasan unsur berikutnya. Wacana ini biasanya disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana sesuatu bekerja atau terjadi, atau bagaimana cara mengerjakan sesuatu. Tokohnya boleh orang dan yang dilukiskan tidak terikat dengan urutan waktu. Yang tiga, wacana hortatorik. Wacana ini merupakan rangkaian tuturan yang isinya bersifat ajakan atau nasihat. Kadang-kadang tuturan ini bersifat memperkuat keputusan atau agar lebih meyakinkan. Yang menjadi tokoh penting dalam wacana ini adalah orang kedua. Ya, wacana ini tidak dapat disusun berdasarkan urutan waktu, tetapi merupakan hasil atau produksi suatu waktu. Lalu yang keempat adalah wacana ekspositorik. Wacana ini merupakan rangkaian tuturan yang bersifat memaparkan suatu pokok pikiran. Pokok pikiran itu lebih dijelaskan lagi
dengan cara menyampaikan urutan bagian-bagian atau detailnya. Tujuan yang dicapai pada wacana ini adalah tercapainya pemahaman akan sesuatu supaya lebih jelas, mendalam, dan lebih luas daripada sekedar pernyataan atau pertanyaan yang bersifat global atau umum. Kadang-kadang wacana ini dapat berbentuk ilustrasi, dengan contoh berbentuk perbandingan, berbentuk uraian kronologis, dan dengan penentuan ciri-ciri atau identifikasi. Orientasi pokok wacana ini lebih pada materi, bukan pada tokohnya. Lalu yang terakhir adalah wacana deskriptif. Wacana ini merupakan rangkaian tuturan yang memaparkan sesuatu atau menuliskan sesuatu, baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan penuturnya. Tujuan yang ingin dicapai oleh wacana ini adalah tercapainya penghayatan yang agak imajinatif terhadap sesuatu, sehingga pendengar atau pembaca merasakan seolah-olah ia sendiri mengalami atau mengetahuinya secara langsung. Uraian pada wacana deskripsi ini ada yang memaparkan sesuatu secara objektif dan ada yang memaparkan secara imajinatif. Pemaparan yang pertama bersifat menginformasikan sebagaimana padanya, sedangkan yang kedua menambahkan daya khayal. Oleh karena itu, yang kedua itu banyak dijumpai dalam karya sastra seperti novel atau cerpen. Wacana berdasarkan jumlah penutur. Yang pertama adalah wacana monolog. Nah, wacana ini merupakan wacana yang tidak melibatkan suatu bentuk tuturan atau percakapan atau pembicaraan dua pihak yang berkepentingan. Yang termasuk pada jenis monolog yaitu semua bentuk teks, surat, bacaan, cerita, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah wacana dialog, yaitu situasi komunikasi dari penyapa kepada pesapa. Dalam hal ini terjadi pertukaran tuturan antara dua orang. Wacana berdasarkan media komunikasi. Yang pertama adalah wacana lisan. Wacana lisan dapat berupa sebuah percakapan atau dialog yang lengkap dari awal sampai akhir, atau suatu penggalan ikatan percakapan dalam rangkaian percakapan yang lengkap yang telah menggambarkan suatu situasi, maksud, dan rangkaian penggunaan bahasa. Yang kedua adalah wacana tulisan, dapat berupa sebuah teks tertulis yang dibentuk oleh lebih dari satu alinea menggunakan sesuatu secara berurutan dan utuh, atau sebuah alinea merupakan sebuah wacana apabila teks itu hanya terdiri dari satu alinea, atau apabila kandungan sebuah alinea itu memiliki kesatuan misi, korelasi, dan situasi yang utuh. Sebuah wacana mungkin dapat dibentuk oleh sebuah kalimat majemuk beranak, atau dengan kalimat majemuk perapatan atau sistem elips tertutup. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.